Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agis dari Mega 1 kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 peran Indonesia dalam perdamaian dunia yang harus diketahui. Yaitu yang peran Indonesia dalam perdamaian dunia dilakukan dalam beberapa cara. Dalam buku Pengetahuan Sosial Sejarah oleh Dr. Andes Tugiono disebutkan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. 1. Mengirim kontingen Garuda Indonesia. Mengirim kontingen Garuda Indonesia merupakan peran Indonesia dalam PBB untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Kontingen Garuda ada yang dikirim ke Timur Tengah, arah Israel, Mesir, Kongo, Kamboja, Yugoslavia, dan beberapa negara lain yang sedang mengalami konflik, contohnya Rusia dan Ukraina. 2. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia lain yakni bersama negara Mesir, India, Yugoslavia, dan Ghana menjadi pelopor berdirinya gerakan non-blok yang disingkat GNB. Gerakan non-blok berusaha merendahkan ketegangan dunia dan menciptakan perdamaian dunia yang ketika itu 1960-an terancam akibat terjadi perang dingin antara blok barat dan blok timur. 3. Ikut serta aktif membantu menyelesaikan konflik di Kamboja dengan mensponsori penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting yang disingkat JIM bulan Juli 1988. Kegiatan tersebut berhasil menemukan masalah yang penting dalam menyelesaikan konflik di Kamboja, yaitu penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja dan upaya mencegah kebalikan rezim Pol Pot yang banyak melakukan pembantaian rakyat Kamboja. 4. Hubungan internasional. Dalam buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA atau MA kelas 11 untuk tim generasi Opartian disebut peran Indonesia dalam perdamaian dunia yakni melakukan hubungan internasional. Bentuk peran Indonesia dalam hubungan internasional sebagai berikut. A. Mengirimkan duta besar ke beberapa negara atau menerima duta besar negara lain menjalani kerjasama dengan Indonesia. B. Mendukung gerakan zona bebas nuklir kawasan negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations yang disingkat ASEAN. C. Mendukung keselenggaraannya ASEAN Free Trade Area yang disingkat AFTA di kawasan negara anggota ASEAN. Peran Indonesia lainnya dalam perdamaian dunia bentuk hubungan internasional yakni turut berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran belajar dan kemahasiswaan di keluar Indonesia. Sekian, terima kasih. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pencapaian dan tantangan di bidang diplomasi selama 3 tahun pemerintahan Jokowi JK berlangsung. Menteri Retno Marsudi menyatakan Indonesia akan tetap berjuang untuk kesejahteraan negara dan dunia. Selain itu, Menteri Retno menyoroti keberhasilan Indonesia mendorong penyelesaian isu kemanusiaan warga etnik Rohingya dan pertemuan dengan Aung San Suu Kyi. Di dalam perlindungan warga negara di luar negeri, Retno menyatakan pemerintah berhasil menyelamatkan 144 warga negara Indonesia dari hukuman mati. Di dalam bidang ekonomi, Indonesia berhasil membuat kesepakatan bisnis dengan Amerika Serikat sebesar 20,25 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 275 triliun rupiah. Adapun kerjasama dengan Inggris sebesar 19,02 miliar dolar atau 258 triliun rupiah. Dan Korea Selatan 18 miliar dolar atau 244 triliun rupiah. Serta investasi baru dari Arab Saudi sejumlah 1 miliar dolar atau 13 triliun rupiah. Sementara itu persoalan Palestina masih menjadi prioritas diplomasi Indonesia.
Menteri Retno menyatakan Indonesia punya komitmen untuk mendorong komunitas internasional agar menyelesaikan konflik tersebut. Nusa Dua Bali itu. Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 8 hingga 14 Oktober 2018 ini merupakan kerja keras dua pemerintahan, yaitu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya pengajuan Indonesia sebagai tuan rumah dilakukan pada September 2014 silam. Dari sejumlah pertimbangan, Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah IMF World Bank Annual Meeting pada Oktober 2015. Terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah IMF World Bank Annual Meeting tidaklah mudah. Indonesia harus bersaing dengan negara lain untuk menjadi tuan rumah. Proses pemilihan tidak jauh berbeda dari seleksi tuan rumah untuk perhelatan APEC atau ajang olahraga seperti Asian Games. Pertemuan digelar di Bali kali ini termasuk yang terbesar untuk penyelenggaraan di luar Amerika Serikat. Bahkan, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, Christine Lagarde, kembali memuji perekonomian Indonesia dengan menyebut ekonomi Indonesia excellent. Pujian ini diberikan setelah menyaksikan perubahan signifikan yang dialami perekonomian Indonesia sejak mengalami krisis keuangan sekitar 20 tahun lalu, meskipun nilai tukar rupiah saat ini terdepresiasi atas dolar Amerika Serikat. Indonesia and compare it with where it was at the time of the financial crisis, there has been significant improvement. And the scorecard of Indonesia is excellent. Whether you look at the increase in per capita GDP, which has more than doubled, if you look at the poverty reduction, if you look at inflation, which is kept under control, if you look at the exchange rate, which granted has depreciated relative to the dollar, but so have other currencies, including Australia, including New Zealand, roughly by the same amount. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengingatkan agar para pemimpin ekonomi dunia untuk bersatu menghadapi berbagai ancaman global. Menurut Presiden, perang dagang yang terus dipraktikkan hingga saat ini akan berakhir pada dunia yang porak-poranda. Selain itu, ancaman global tidak hanya dari sisi ekonomi saja, namun juga masalah lingkungan yang mengancam kehidupan. Dalam beberapa dekade terakhir, negara ekonomi maju telah mendorong negara ekonomi berkembang untuk membuka diri dan ikut dalam perdagangan bebas, dan ikut dalam keuangan terbuka. Globalisasi dan keterbukaan ekonomi internasional ini telah memberikan banyak sekali keuntungan, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Berkat kepedulian dan bantuan negara ekonomi maju, negara-negara berkembang mampu memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, akhir-akhir ini, hubungan antar negara-negara ekonomi maju semakin lama semakin terlihat seperti Game of Thrones. Balance of power dan aliansi antar negara-negara ekonomi maju sepertinya tengah mengalami keretakan. Lemahnya kerjasama dan koordinasi telah menyebabkan terjadinya banyak masalah, seperti peningkatan drastik harga minyak mentah dan juga kekacauan di pasar mata uang yang dialami negara-negara berkembang.
Ada 8 topik utama yang menjadi fokus Indonesia selama pertemuan ini dilangsungkan, di mana beberapa topik